Terima kasih keluarga Jogja masih bersama Sang Ngaji TV Jogja, Yosi Winosi dan Ibu Yeti Martanti dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Ibu yang satu ini memang sudah banyak sekali ya mengajak kita untuk tahu banyak tentang budaya yang ada di Jogja. Nah, bicara masalah budaya ternyata memang banyak sekali gitu. Termasuk tadi sempat Ibu bilang masalah makanan juga ya Bu Yeti ya. Kemudian juga batik mungkin, batik Jogja itu yang seperti apa, ya kan, budaya. Kemudian kalau di Jogja itu ada budaya Kamis Pahing, ya kan, paingan begitu ya Bu Yeti ya. Kemudian juga tentang seni bahasa, kemudian museum-museum juga gitu. Nah, ternyata memang kita tahu ya keluarga Jogja, museum pun sekarang sangat diangkat oleh Dinas Kebudayaan Jogja gitu. Beberapa event banyak dilaksanakan di museum ya Bu Yeti ya. Nah ini memang salah satu langkah juga Dinas Kebudayaan Jogja untuk mengajak milenial nih mulai mengenal museum ini Bu Yeti. Iya, jadi kalau kita bicara tentang museum ini kan selama ini orang mungkin menganggap bahwa museum itu ada tempat yang kemudian tidak kemudian bisa melakukan interaksi secara langsung gitu ya. Jadi kalau di sana kok kayaknya merasa hanya melihat sudah gitu kan. Ini yang perlu kita edukasi kepada masyarakat bahwa museum tidak seperti itu begitu kan. Nah, makanya kita kemarin sempat mendokumentasikan dalam sebuah film tentang museum, tentang museum. Jadi bagaimana kemudian kita menjelajah museum yang ada di kota Yogyakarta ini menjadi lebih menarik dan kita mungkin masyarakat ataupun anak-anak yang selama ini belum pernah masuk atau mungkin masuk hanya di depan saja karena mungkin udah merasa ngapain gitu kan. Nah ini kita mulai edukasi, kita kenalkan di film itu bahwa ada sisi menarik yang mungkin kamu perlu tahu. Kamu perlu mengunjungi museum tersebut. Nah ini yang kemudian kita buat sebuah film tentang museum yang ada di Jogja dengan kemasan yang menarik begitu. Nah ini alhamdulillah gitu juga salah satu indikator atau parameter dari kami banyak viewer untuk melihat museum ini melalui kanal YouTube kami di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Nah ini merupakan salah satu hal yang menggembirakan karena ternyata anak-anak muda juga semakin aware, semakin paham tentang museum dan memang dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta kan juga menyelenggarakan adanya duta-duta museum gitu. Iya, nah betul. Ini justru sangat bagus gitu untuk kemudian mendorong anak-anak muda untuk kemudian mencintai museum, museum di hatiku gitu. Iya, kan. benar. Nah, artinya ini juga salah satu hal yang menjadi pendorong untuk masyarakat yang lain gitu. Wow, luar biasa. Ibu mungkin punya program yang sudah di-list di tahun 2021 ini, dalam waktu dekat ada program apa ini Bu? Iya, sebenarnya kita kan ada kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan ya. Kita rencanakan setelah menggeliat di YouTube gitu ya, apalagi direncananya? Artinya gini, kita berharap bahwa program yang kita rencanakan di 2021 ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Karena kan memang saat ini kita masih pakai mekanisme hybrid, artinya gini, semoga bisa offline, tapi kalau misalnya tidak, kita siapkan daring online-nya gitu. Nah ini yang kemudian program ini supaya tetap bisa berjalan dalam situasi kondisi meskipun masih terbatas gitu. Kalau masih ada pembatasan begini masih bisa dilaksanakan. Tapi kalau alhamdulillah mungkin masih bisa diberikan keleluasaan karena mungkin penyebaran virus semakin kecil, kemudian sudah tidak ada lagi bahkan insya Allah amin. Amin. Nah itu kita bisa kemudian melakukan kegiatan secara offline begitu. Tapi tentunya meskipun pada saatnya nanti sudah tidak ada lagi masa yang seperti ini, tapi kita harusnya tetap membiasakan diri untuk prokes kesehatan ini tetap dijaga dan dijalankan. Gitu. Benar sekali, setuju. Ini yang harus kita lakukan, ini sudah menjadi kebiasaan kita semuanya, sudah menjadi pembiasaan. Dan kami di kebudayaan justru ini menjadi hal bagaimana habit atau kebiasaan ini harus selalu dilakukan melalui pendekatan kami, pendekatan budaya ini kan menjadi bisa lebih diterima gitu kan. Nah ini yang kita coba di setiap event atau kegiatan yang kita lakukan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Oke, ngomong-ngomong masalah protokol kesehatan ya kan, apakah Dinas Kebudayaan Jogja sudah mendapatkan jatah vaksin?
Nanti kita mesti akan divaksin lah dan kita siap divaksin. Gitu ya Bu ya. Iya. Tinggal nunggu aja ya, Iya. nunggu giliran ya. Baik, keluarga Jogja rasanya memang menarik sekali ya. Kalau kita ngomong masalah budaya, nggak cuman itu saja ternyata budaya terus ke masalah-masalah kuno gitu, tidak. Ternyata budaya yang saat ini adalah budaya yang semakin bisa mengikuti perkembangan, semakin mengajak para milenial ya kan untuk bisa gabung bersama begitu. Nah, Ibu mungkin bisa memberikan ajakan gitu kan untuk masyarakat supaya lebih dekat dengan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Ya, jadi kami berharap masyarakat Jogja khususnya anak muda juga untuk selalu melestarikan dan mengembangkan budaya yang ada di Jogja, berpartisipasi aktif tentunya untuk ikut melestarikan dan mengembangkan budaya dan cintai budaya sendiri karena itu menjadi bagian dari identitas kita, masyarakat Jogja, masyarakat Indonesia yang tentunya ini akan menjadi baik untuk tuntunan kita dalam menjalankan kehidupan ini ke depan gitu. Semangat ya. Untuk kalender event di 2021 mungkin dari Dinas Kebudayaan Jogja, Ibu? Ya, kami memang mempersiapkan program-program di 2021 ini. Ada program-program yang seperti festival sastra gitu, festival Jogja Kota, kemudian juga terkait dengan Rumaket dan sebagainya yang itu memang nanti akan melibatkan masyarakat Jogja, pelaku seni budaya yang ada di kota Yogyakarta begitu. Nah ini juga media bagaimana kita ingin memberikan wawasan atau pengetahuan tentang budaya-budaya yang ada di Jogja, tapi masyarakat berpartisipasi aktif langsung begitu. Untuk ikut juga melestarikan budaya melalui event-event yang kami laksanakan ini. Gitu. Oke, jadi kalender event pun sudah terprogram ya, dan terus mengajak masyarakat gitu, khususnya milenial untuk bisa ikut bergabung. Waktu itu ada acara sesorah Jowo gitu ya. Ternyata memang tidak mudah untuk kita bisa membudayakan berbahasa Jawa. Ya kan, Bu? Bahasa Jawanya sendiri itu ada bahasa Jawa Kromo, ada bahasa Jawa Ngoko, ada nah itu. Tapi mungkin dengan Dinas Kebudayaan ini nanti akan bisa menggait ya kan para milenial untuk lebih dekat dengan budaya. Karena bagaimanapun juga kita harus selalu berpotensi untuk bisa menjaga, cagar, merawat cagar budaya ini ya. Kemudian untuk harapannya Bu di tahun 2021? Ya kita berharap bahwa semakin banyaklah masyarakat yang kemudian yang saya sampaikan tadi berpartisipasi aktif, budaya-budaya semakin dikenalkan dan juga mereka juga melakukan gitu kan, menjalankan itu. Karena tadi Mbak Yosi bilang seperti kalau kita bisa berbahasa Jawa dengan baik, kromo inggil gitu ya. Itu sebenarnya kan itu kalau orang berbahasa kromo itu kan tidak ada emosi di situ. Artinya gini loh, kalau kita bicara ya dengan bahasa kromo itu kan nggak mungkin jadi marah gitu. Masa ya kalau bicara bahasa halus gitu kan nggak mungkin jadi marah. Jadi itu sebenarnya meredamkan emosi kita gitu. Benar, oke. Terlepas dari itu ya, maksud kami bahwa sebenarnya budaya itu menjadi penting gitu. Budaya itu penting sehingga kami memang di 2021 ini insya Allah akan melaksanakan program-program yang kita rencanakan. Semoga bisa terlaksana dengan baik karena kan kita harus mengikuti dinamika keterbatasan saat ini kan harus kita sesuaikan gitu. Tapi itu tetap kita lakukan, makanya kami menggunakan media. Kalau misalnya tidak bisa offline ya kita harus secara online daring itu. Yang penting bahwa masyarakat tetap bisa melakukan aktivitasnya, tetap bisa berkarya, pelaku seni budaya, dan kami bisa memfasilitasi dengan baik dan tersampaikan nilai-nilai atau edukasi tentang budaya itu sendiri kepada masyarakat. Oke, jadi kita harus tetap terus semangat ya. Artinya potensi untuk terus menjaga dan merawat ya kan, cagar budaya ini harus terus melekat di jiwa-jiwa milenial begitu ya. Kalau nggak gitu kan nggak mungkin, bisa nanti punah, malah nanti kita yang repot ya kan. Karena menjaga kesatuan itu akhirnya kita dengan merawat budaya itu akhirnya akan menyatukan kembali. Begitu Ibu Yeti. Baik Ibu Yeti, terima kasih sudah banyak ngobrol sama kita. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmu yang manfaat juga. Dan benar-benar milenial-milenial ini mau merangkul untuk bisa tahu tentang budaya. Dinas Kebudayaan Yogyakarta, terima kasih sudah hadir. Jangan lupa ya untuk
langsung follow Dinas Kebudayaan Jogja dan Sang Ngaji TV Jogja. Baik, keluarga Jogja, terima kasih sudah setia bersama di Joteng Mojo Teng Mriki. Jangan lupa kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa juga untuk selalu 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita pamitan dulu Bu Yeti untuk episode ini. Mudah-mudahan ketemu lagi di next episode ya. Saya Yosi Winosi dan Ibu Yeti Martanti dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Matur sembah nuwun and pareng.